Morfologi hewan invertebrata. Di sini saya mengambil hewan invertebrata cacing tanah. Jenis cacing tanah ada 3. Yang pertama, Pheretima, Pherionic, dan Lumbricus. Di sini saya akan mengambil jenis cacing tanah Lumbricus. Cacing tanah Lumbricus rubellus. Cacing tanah merupakan hewan yang dibudidayakan serta memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Cacing tanah mempunyai banyak manfaat, di antaranya memperbaiki dan mempertahankan struktur tanah. Sebagai pakan bagi ikan, ternak, dan hewan peliharaan, serta obat dan kosmetik. Pada setiap segmen, tubuh cacing tanah memiliki setae. Setae yaitu berwujud seperti rambut halus. Pergerakan dari setae diatur oleh otot yang disebut dengan musculus protractor yang berfungsi untuk mendorong keluar. Dan musculus restrictor memiliki fungsi untuk menarik kembali setae ke dalam rongga. Letak musculus terletak pada ujung setae. Pada segmen ketiga dari tubuh cacing tanah, terdapat pusat saraf dan terletak pada sebelah bawah dari faring, yaitu berupa kumpulan sistem saraf anterior, simpul saraf vertikal, dan serabut-serabut saraf. Pada saraf cacing terdapat ujung saraf yang memiliki fungsi untuk menangkap rangsangan yang berupa sinar atau getaran dan selanjutnya akan dikirim ke otak. Saraf ini sangat sensitif dengan cahaya, suhu, getaran, dan sentuhan. Dalam pemeliharaan cacing tanah mempunyai berbagai keuntungan, yaitu penanganannya yang sangat mudah dan harga yang sangat tinggi di pasaran. Cacing ini memiliki warna kemerahan dan panjang tubuh sekitar 7,5 sampai 10 cm. Dari jenis cacing tanah Lumbricus memiliki tubuh yang berbentuk bilik. Di dalam tubuh cacing terdapat rambut pada tubuhnya. Tidak berangka, memiliki kutikula yang berfungsi untuk melindungi kulitnya. Bergerak menggunakan otot yang berada pada seluruh tubuhnya. Memiliki segmen tubuh yang berkisar antara 90 sampai 195. Dan pada segmen ke-27 sampai 32 terdapat clitellum. Lalu, apa yang dimaksud dengan clitellum? Clitellum adalah alat yang digunakan cacing untuk berproduksi, dan clitellum baru akan muncul saat cacing memasuki usia dewasa, yaitu antara umur sekitar 2 bulan. Pada tubuh cacing terdapat kelenjar epidermis yang dapat menghasilkan lender yang berfungsi untuk memudahkan dalam bergerak. Terdapat rambut pada setiap segmen dan disebut sebagai organ seta. Memiliki ukuran pendek dan daya melekat yang kuat. Bibir cacing tanah disebut juga dengan prostomium yang berfungsi sebagai organ perasa. Di ujung tubuh dari cacing tanah terdapat anus yang digunakan untuk membuang dan mengeluarkan sisa-sisa makanan dan tanah yang ada di dalam tubuhnya. Taksonomi cacing tanah. Yang pertama itu Super Kingdom dari Eukaryota, Kingdom Animalia, Subkingdom Metazoa, Phylum Annelida, kelas Oligochaetae, Ordo Haplotoxida, Subordo Lumbricina, famili Lumbricidae, genus Lumbricus, spesies Lumbricus rubellus. Morfologi cacing tanah. Morfologi cacing tanah Phylum Annelida memiliki ciri khusus, yaitu berupa segmen teratur seperti cincin di tubuhnya. Memiliki bentuk tubuh yang silindris dan pada bagian belakang memiliki bentuk yang memipih daripada bentuk bagian belakang atau ekor. Warnanya kemerahan dan pada perut memiliki warna kekuningan dan panjang tubuhnya sekitar 2,5 sampai 10,5 cm. Cara membedakan cacing tanah adalah dengan perbedaan jumlah segmen yang dimiliki.
segmen pada tubuh Lumbricus rubellus berjumlah sekitar 95-120 segmen. Pada saat usia dewasa akan muncul klitelum yang berguna dalam proses perkembangbiakan. Klitelum adalah penebalnya permukaan jaringan epitel dan terdapat sel kelenjar. Dalam pembentukan kokon melihatkan sel sekreta yang dapat melindungi dalam perkembangan embrio. Pada proses pertumbuhan dari anak cacing tanah akan dibungkus oleh klitelum. Klitelum Lumbricus rubellus terlihat semacam pengembangan dan perbesaran dari segmen, dan warnanya agak terang dari segmen yang lainnya. Manfaat cacing tanah sangat banyak, misalnya di dalam ekosistem dapat memperbaiki ekosistem tanah yang telah rusak akibat dari pencemaran, membantu kesuburan lahan pertanian, mengubah limbah organik yang tidak manfaat, meningkatkan kemampuan untuk menyerap air, menghambat pencemaran lingkungan, pakan ikan, bahan pencantikan, farmasi, dan menghasilkan pupuk kotoran cacing. Cacing tanah dapat dirasakan manfaatnya bagi bidang peternakan, pertanian, dan farmasi. Di bidang kesehatan dimanfaatkan untuk bahan tradisional secara turun-temurun sejak dahulu. Seiring dengan berkembangnya teknologi biokimia, cacing tanah juga diteliti manfaatnya terhadap bidang farmasi. Manfaat cacing untuk bidang kesehatan yaitu obat tifus, obat diare, masalah metabolisme, sembuhkan luka, lancarkan sirkulasi darah. Cacing tanah memiliki banyak fungsi manfaat antara lain membantu memperlancar sirkulasi darah, menenangkan saraf, mempercepat penyembuhan luka, meningkatkan nafsu makan, manjur meredakan diare, berkhasiat untuk sembuhkan tifus. Lalu di bidang kosmetik memiliki manfaat untuk kecantikan alami wajah. Dalam hal kecantikan dari dulu cacing sudah dikenal untuk perawatan tubuh guna merawat dan mempertahankan kecantikan, yaitu memperlambat proses penuaan dini, mempertahankan elastisitas kulit, dan mengurangi kerutan di wajah, mempercepat pembentukan sel-sel baru. Lalu di bidang peternakan, kandungan yang sangat tinggi di dalam tubuh cacing tanah yaitu berjumlah sekitar 72% yang berada dalam kategori protein murni jika dibandingkan dengan hewan lainnya. Seperti ikan teri memiliki kandungan dengan protein berkisar 58-67%, serta bekicot memiliki kandungan protein 60,90%. Masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan cacing tanah. Di bidang perkebunan atau pertanian, cacing tanah bermanfaat untuk sistem pertanian atau perkebunan yang berbeda-beda serta untuk mengevaluasi tanah terkontaminasi dan manajemen praktis seperti efek residu pestisida, pengelolaan tanah, pemadatan dan bahan organik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan cacing tanah. Pertama, ketersediaan makanan. Pakan yang dikonsumsi oleh cacing tanah sangat berpengaruh untuk laju reproduksi dan perkembangan. Hanya sekitar 9-15% kandungan protein yang dibutuhkan oleh cacing tanah. Kedua, temperatur. Memerlukan suhu sekitar 28 Celcius untuk tumbuh dan memerlukan waktu sekitar 6,5 minggu untuk menjadi dewasa. Maksimal temperatur yang dibutuhkan cacing tanah untuk berkembangnya adalah sekitar 15 Celcius, menyatakan bahwa reproduksi cacing tanah akan maksimal jika suhu yang berada di tempatnya hidup berkisar antara 21-29 Celcius. Lalu
Suhu penetesan kokon adalah 26 sampai 29 Celcius. 3. Kelembapan media yang lembab. Cacing tanah suka untuk bertahan hidup. Jika media hidupnya panas dan kering, maka cacing akan mati. Karena cacing tanah bernafas melalui kulitnya, yang terjaga lembab karena terjaga oleh kelenjar epidermis. Menurut Budiarto dan Palungkun, pada kelembapan yang terlalu tinggi atau terlalu banyak air, cacing segera menghindar untuk mencari tempat yang pertukaran udaranya baik. Karena cacing bernapas melalui kulitnya dan bukan mengambil oksigen dari air. Keempat, keasaman atau pH. Untuk memaksimalkan perkembangan cacing tanah, perlu mengatur pH media tersebut, yaitu berkisar 6-7. Karena di angka tersebut merupakan jumlah pH yang sangat cocok untuk bakteri yang berada dalam pencernaan. Bila media alkali, maka dapat menghambat perkembangan bakteri yang berada dalam pencernaan cacing tanah. Sebaliknya, bila media ada, maka kelenjar kapu yang terdapat dalam esofagus tidak cukup untuk menetralisir asam yang terbentuk. Hal ini akan menyebabkan membengkaknya tembolok dan pecah. 5. Aerasi. Aerasi sangat penting untuk mencegah akumulasi asam dan gas dalam media. Setiap seminggu sekali media harus dibalik agar tidak dapat dan menyebabkan kesulitan bernapas dan bergerak. Reproduksi cacing tanah sangat dipengaruhi oleh aerasi dari medianya. Setiap membalik media juga dapat ditambahkan bahan yang memiliki serat tinggi agar dapat meningkatkan aerasi pada media tersebut. 6. Cahaya. Cacing tanah merupakan hewan nokturnal, yaitu hewan yang aktif untuk mencari makanan di malam hari. Di ujung terdapat banyak sel yang sangat peka terhadap cahaya. Sedangkan pada siang hari cacing akan banyak menghabiskannya dengan tidur atau istirahat. 7. Kepadatan populasi. Jika pada media jumlah cacing tanah terlalu banyak, maka akan menjadikan cacing tanah menjadi kecil karena kekurangan makanan dan terjadinya keracunan yang diakibatkan oleh protein. Poin media pertumbuhan cacing tanah. Sekaligus sarang cacing tanah sebenarnya adalah sekumpulan bahan-bahan organik yang sudah terfermentasi sempurna sehingga bisa memberikan lembab bagi cacing untuk berproduksi secara optimal. Ketersediaan bahan organik sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangbiakan cacing tanah. Bahan organik yang mengandung karbohidrat, protein, mineral, dan vitamin dibutuhkan oleh cacing tanah untuk mendukung pertumbuhan. Adapun kandungan nutrisi yang dibutuhkan cacing tanah di dalam media pertumbuhannya adalah protein, air, kalsium, fosfor, dan lemak. Protein yang dimiliki cacing tanah berbeda dengan manusia dalam urusan fungsi perlindungan tubuh dari mikrobakteria. Sistem kekebalan tubuh kita disebut dengan antibiotik, namun pada cacing tanah disebut dengan mikroba. Lalu apa perbedaannya? Jadi, mekanisme antimikroba cacing tanah mampu untuk membunuh mikroba tersebut tanpa merusak jaringan tubuh. Sistem kekebalan tubuh cacing tanah membuat sitoplasma sel bakteri terkapar dengan kondisi luar dan mengganggu sistem internal sel bakteri tersebut dan menyebabkan kematian bakteri dari dalam. Sedangkan sistem kekebalan tubuh kita perlu merusak jaringan tubuh untuk membunuh mikroorganisme bakteri tertentu. Oleh sebab itu, jika dibandingkan, sejatinya kekebalan tubuh cacing tanah lebih canggih daripada antibiotik yang ditemukan sampai sejauh ini. Manfaat cacing tanah bagi kesehatan memang masih belum banyak diketahui, dan beberapa orang masih sangat berpikir untuk mengkonsumsinya. Jangankan orang lain, saya sendiri saja mikirnya 2 kali untuk mengkonsumsinya. Tapi, pada dasarnya memang sudah jelas manfaat cacing tanah baik untuk di bidang kesehatan. Cuman, cara masyarakat saja untuk menanggapinya seperti apa. Aktivitas antimikroba cacing tanah
merupakan makhluk yang telah hidup dengan bantu sistem pertahanan mereka sejak fase awal evolusi. Oleh sebab itu, mereka selalu dapat menghadapi invasi mikroorganisme patogen di lingkungan mereka. Penelitian yang telah berlangsung selama sekitar 50 tahun menunjukkan bahwa cacing tanah memiliki kekebalan humoral dan seluler mekanisme. Selain itu, telah ditemukan bahwa cairan selom cacing tanah mengandung lebih dari protein dan pameran beberapa aktivitas biologis, yaitu yang pertama citolitik, kedua proteolitik, tiga antimikroba, 4 hemolitik, 5 hemaglitik, 6 tumorolitik, dan terakhir mitogenik. Baik, selanjutnya saya akan melakukan eksperimen cacing tanah menggunakan larutan air biasa dan larutan air garam. Mari kita saksikan kegiatan saya. Jadi teman-teman dan sahabat-sahabat semuanya, ini berisi larutan air garam dan ini larutan air biasa. Saya akan mencoba dengan larutan air biasa. Tidak terjadi reaksi apa-apa. Selanjutnya saya akan mencoba larutan air garam. Jadi teman-teman, saya akan mencoba lagi dengan cara yang sama ya teman-teman. Cekidot. Sepertinya tidak ada reaksi apa-apa dengan air biasa. Lalu kita cobakan dengan larutan air garam. Teman-teman, eksperimen saya kali ini gagal. Udah 2 kali saya mencoba dengan cara yang sama, tetap tidak muncul. Jadi teman-teman, menurut buku yang saya baca dan mencari di Google, katanya apabila kita menyiramkan larutan air garam ke tanah, cacing bisa keluar dengan sendirinya. Mengapa? Itulah sebabnya, karena cacing tanah bernafas dengan kulitnya yang lembab. Apabila kita siram larutan air garam ke tanah, maka kulit cacing akan menjadi kering dan tidak bisa bernafas, dan akhirnya keluar dari tanah. Itu teman-teman sebabnya. Baik teman-teman, sekian dan terima kasih. Itulah penjelasan dari saya dan eksperimen cacing tanah yang gagal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.